Negara atau pemerintah itu memang membuat kebijakan-kebijakan. Yang kebijakan itu tujuannya adalah untuk limaslahatil amah, untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan publik, kemaslahatan bersama. Kalau berangkat cara berpikir kita itu adalah kemaslahatan amah, kemaslahatan untuk orang banyak dan kemaslahatan publik, maka sesungguhnya pikiran kita akan menjadi lebih simpel dan sederhana. Bagi saya, karena tugas negara adalah termasuk membangun, maka saya membaca kitab dalam Fiqhud Daulah bunyinya begini. Laqad soro amrud daulah wa bina'uha fi asrinal hadir doruratan minad dorurat. Bahwa sesungguhnya urusan negara ini dalam hal membangunnya di zaman modern, di zaman saat ini adalah merupakan keharusan. Membangun apa yang harus itu minimal ada dua. Yang pertama adalah sawa'un min jihati imaratil kaun am min jihatil hufadz ala masolihi abnaiha. Minimal ada dua alasan kita untuk membangun apa saja, termasuk di dalamnya membangun ibu kota di Kalimantan. Pertama adalah sawaun min jihati imaratul kaun. Ada kalanya tujuan membangun itu adalah untuk meramaikan, untuk memakmurkan, untuk menumbuhkan ekonomi. Itu adalah tujuan pertama. Yang kedua ada kalanya untuk amin jihatil hufadz ala masolihi abnaiha, untuk menjaga kemaslahatan penduduknya, bangsanya di kita ini. Lihat saja dari sektor geografis misalnya, Indonesia ini di posisi silang dunia, silang benua. Indonesia itu merupakan jembatan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan tidak ada dunia yang tidak melewati ini. Secara graviti, bahwa ibu kota adalah merupakan sentral graviti. Sentral graviti itu antara lain dilihat dari aspek keamanan misalnya. Aspek keamanan, ibu kota yang ada di Kalimantan ini sangat strategis, ini letak yang tengah-tengah. Untuk lil amni, untuk keamanan itu tidak langsung dari negara asing yang mau menyerang misalnya, direct to the point. Itu tidak, karena dilindungi oleh sekelilingnya. Itu dari segi sentral gravity. Nah, satu-satunya pulau yang tidak ada lempeng bumi dan lorong magma adalah Kalimantan. Maka ini tidak lain ketika kita akan membangun yang tujuannya untuk kemaslahatan penduduknya, ini alasan yang kedua, min jihatil hufadz ala masolihi abnaiha, untuk menjaga kemaslahatan penduduknya, anak bangsanya, ini menurut saya tepat. Poin 2, secara ajaran agama, Rasulullah juga dulu memikirkan ketika akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Rasulullah berdoa ketika itu, doanya begini, Allahumma habib ilainal madinah kahubbina makkata au asad. Ya Allah, berilah aku kecintaan kepada Madinah dan juga kecintaan terhadap Makkah yang sangat
kucintai. Nah itu artinya ya sama saja. Sebagai bangsa Indonesia, ya kita mencintai daerah khusus ibu kota sebagai ibu kota, tapi juga mencintai daerah Kalimantan yang akan menjadi ibu kota baru. Hal yang semacam ini sudah dipraktekkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ngadepin polemik apapun, pro dan kontra adanya ibu kota baru, itu hal yang memang bisa terjadi di negara mana saja. Tapi contoh-contoh negara-negara yang sudah melakukan hal ini tidak hanya 1-2. Amerika sudah pindah ke Washington DC, sukses dan berjalan. Kemudian Turki udah memindahkan ibu kotanya dari Istanbul ke Ankara. Dan banyak lagi lah contoh-contoh, dan ini menurut saya barang yang biasa. Saya yakin ketika nanti Kalimantan menjadi ibu kota, maka Kalimantan akan menjadi kota baru. Kota yang berkembang, growth, ekonomi pasti akan tumbuh di sana. Itu salah satu yang menurut alasan saya yang orang awam, antara lain demikian. Kota modern itu adalah sebutan dari perkembangan teknologi yang akan untuk membantu kehidupan kita. Ingat, teknologi adalah alat untuk membantu, memudahkan kita. Nah, ketika itu akan menjadi kota modern, itu nanti makin lama makin membuktikan bahwa doktrin-doktrin keagamaan itu mulai kelihatan nyata. Ketika sudah kota modern, smart city, penduduk sudah tercatat semua, tidak ada yang bisa bohong 2 nama. Begitu pula keadaan masyarakat situ, penghasilannya berapa juga tidak bisa bohong. Jadi kalau Allah ngasih sebuah sistem, nanti akan dihisab amal baik kita dan amal buruk kita dan ditulis amalnya oleh Raqib dan Atid, maka sesungguhnya kita sekarang sudah mulai ditulis, minimal Syekh Google saja menulisnya. Nah ketika demikian ini, orang sudah nggak akan bisa terlalu banyak bohong, itu nggak bisa. Smart City akan menjawab itu. Yang terpenting di sini bahwa membangun itu adalah untuk kemaslahatan. Min jihati imarotil kaun, dari termasuk untuk meramaikan keadaan di situ, itu juga termasuk doruri, sebuah keharusan negara. Momentum itu ya memang harus datang dari pemimpin. Kalau rakyat walaupun punya ide, karena rakyat kan belum tentu mempunyai kesempatan seperti pemimpin seorang presiden. Dulu zaman Soeharto ada repelita, pembangunan 5 tahun, ada pembangunan jangka pendek, ada pembangunan jangka panjang. Mestinya kita kalau yang baik itu jangan dibuang. Jangka pendek itu apa saja, jangka panjang apa saja, sehingga itu bisa diteruskan oleh siapa saja nanti yang akan jadi presiden. Jangan semua itu dianggap jangka pendek semua. Nanti bingung, setiap presiden baru ganti policy baru, ganti kebijakan baru. Saya harapkan misalnya belum jadi, presiden berikutnya untuk bisa melanjutkan dan meneruskan kalau belum jadi. Ya harapan saya nanti penduduk juga tidak terkonsentrasi semua di Pulau Jawa, ada pemerataan dan di sana akan berkembang, ekonomi juga di sana akan berkembang,
dan akan muncul kota baru lagi. Nanti kalau di situ sudah ramai lagi, kita lihat lagi, kita bisa pindah lagi kemana, itu tidak sesuatu yang tabu. Kalau misalnya suatu hari nanti anak cucu kita ini di sana sudah ramai lagi kayak Jakarta, ingin pindah lagi, ya pindah lagi aja, nggak usah mikir sesuatu yang sangat besar itu.